Kemudian di antara agar tetap tegar di atas jalan hidayah, jangan coba-coba dengerin syubhat, jangan coba-coba. Dulu para salaf mengingatkan, sampai diriwayatkan dari, kalau tidak salah, Ibnu Sirin, seorang alim dari kalangan tabi'in, ada ahlul bid'ah mau bicara dengan dia, dia bilang enggak, saya enggak mau dengar. Ini bukan orang bodoh, orang alim. Ada ahlul bid'ah ingin menyampaikan suatu, kata dia, saya tidak mau dengar. Kata dia, meskipun setengah pembicaraan, setengah saya tidak mau dengar. Tidak mau dengar apa? Syubhat. Karena syubhat itu kuat, kata para salaf, asyubhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, dia bisa mencongkel, bisa menyambar. Sementara hatinya sangat apa? Lemah. Nah, hati-hati ibu-ibu ketika membuka HP, jangan mengakses syubhat. Kalau tahu ini ada dai yang menyeru kepada syubhat, jangan coba-coba dengar. Seandainya dengar kemudian kena syubhat, maka ibu yang mencari masalah. Saya kadang-kadang saya mari orang, ada orang datang, Ustaz, ada yang bilang begini, saya jelasin. Nanti datang lagi, Ustaz, ada yang bilang begini. Kamu nih kerjaannya dengar apa? Syubhat. Saya aja tidak bisa menjamin syubhat itu keluar dari hatimu. Sekarang alhamdulillah saya jelaskan, kau dengar, keluar syubhatnya. Saya dengar lagi, keluar syubhatnya. Sampai kapan begitu? Tahu-tahu saya nggak bisa menjelaskan, Allah tidak izin saya jelaskan. Penjelasan saya tidak logis menurut otakmu yang goblok. Kita nggak tahu, atau tidak sesuai dengan syahwatmu. Terus kok enggak, bahaya. Ada suatu saat seperti, makanya jangan dengar apa? Syubhat. Sudah banyak orang berguguran, ya akhi, banyak sekali. Saya bukan bicara orang biasa, terkadang orang yang dikatakan ustadz, bahkan orang alim bisa kena syubhat. Saya kenal seorang ustadz, masya Allah, dulu begitu kencang dakwah luar biasa, sampai mungkin pergi berjihad di luar sana. Sekarang mengajarkan akidah ahlul bid'ah. Beneran ini. Ya mungkin dia merasa itu logis, ya. Dan dia tidak diskusi sama ustaz-ustaz Ahlussunnah misalnya. Nah, hidayah di tangan Allah. Maka kalau sudah tahu syubhat, jangan coba-coba dengar. Kalau ada, skip, jangan diklik. Siapa yang coba-coba menekan syubhat mendengarnya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Ya, orang berusaha kenal sunnah, dapat hidayah, kemudian dia mulai meninggalkan sunnah, mau dengar-dengar syubhat. Ya ente siapa? Antum siapa? Anti siapa? Emang anti sudah belajar akidah yang kuat kemudian mulai mendengar-dengar syubhat? Kita saja harus bimbingan ulama. Saya baca buku-buku syubhat karena itu termasuk risalah saya. Saya baca buku Jahmiyah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca memang karena itu harus tulis karena saya. Tapi kan ada dosen pembimbing yang membimbing saya, yang mengarahkan, yang dengan izin Allah tentunya. Nah, kalau orang tidak punya landasan akidah yang kuat, pun baca syubhat, lama-lama jadi wahdatul wujud. Karena ada ustaz-ustaz syubhat di YouTube, ada yang bilang siapa menyembah Nabi Isa, kalau menyatakan Nabi Isa adalah begini-begini maka bertauhid. Subhanallah. Ada lagi kemarin dia ngomong bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti semua yang disembah ini Allah sebenarnya, cuma harus perlu direvisi atau apa, tapi semua yang disembah itu adalah siapa? Allah. Wahdatul wujud, persis perkataan Ibnu Arabi yang saya pernah nukil dalam tesis saya. Subhanallah, muncul nyata orang Indonesia berbicara di YouTube. Innalillah. Ada lagi bilang ternyata ruh bukan makhluk. Oh, ada ruh bukan makhluk. Ini yang bilang beberapa ustadz, bukan satu ustadz YouTube. Ya, ente kalau udah tahu kan dia kapan-kapan benar, kadang-kapan kasih apa? Syubhat. Kalau tahu dia banyak syubhat, jangan coba-coba. Ente tidak bersyukur sama Allah. Ente tidak tahu perjuangan ustadz-ustadz untuk menyampaikan kebenaran. Terus ente malah mulai bergaul dengan apa? Syubhat. Sini ente menyimpang urusan ente dengan Allah. Saya bilang jangan coba-coba. Kita ini lemah. Jangan coba-coba. Oleh karenanya hati-hati, jangan sekali-sekali bergaul dengan syubhat. Yang kedua, ini yang lebih parah mungkin ibu-ibu, jangan sekali-sekali bergaul dengan syahwat. Jangan. Nah, ini ibu-ibu ini nonton Korea. Saya kemarin aja dua ikhwan datang ke saya. Ini bukan baru ngaji, udah lama ngaji. Teman-teman dekat saya. Satu bilang, "Ustaz, telepon Ustaz. Aduh Ustaz, saya mau ceraikan istri saya." "Kenapa?" "Suka nonton Korea Ustaz." Jangan begitu, nasihatilah. Satu ngomong begitu. Satu lagi kemarin, "Ustaz, doain Ustaz, istri saya Ustaz, masih nonton Korea."
Kau nasihatilah. Saat ini dia sudah pakai jilbab, tapi Korea belum bisa ditinggalkan. Syahwat. Nonton drama inilah, drama itulah. Nonton layangan terbang lah. Ini namanya syahwat. Ingin habiskan waktu bersenang-senang. Ini semua kena laki-laki, perempuan, laki-laki juga kena. Tapi perempuan ini paling banyak seperti ini. Mulai hobi nonton berita-berita artis. Artis ini bagaimana? Wah kerennya bajunya, wah bagaimana? Ini mereknya apa? Udah mulai dibuat halusinasi bahwasanya orang keren itu kalau pakai barang-barang branded. Kalau tidak branded kayaknya dia rendah di hadapan manusia. Itu pelan-pelan, tidak langsung begitu, bertahap. Setan pelan-pelan. Kemudian dia merubah gaya hidupnya. Ya kalau duitnya banyak oke, kalau enggak punya duit branded melulu, suaminya suruh jadi bandit. Nah, ini kalau mau tegar di atas hidayah, jangan korek-korek hal tersebut. Nonton kajian, nonton nasihat-nasihat, ya. Nonton yang bermanfaat, yang dunia-dunia jauhi. Ya. Kalau mau kita senang-senang yang halal. Kalau mau jalan-jalan yang halal. Baca hadis-hadis tentang Kitabur Riqaq, tentang apa namanya yang melembutkan hati, tentang bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan para sahabiat. Kenali siapa Ummu Salamah, bagaimana kehidupannya, bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Zainab bintu Jahsyin, bagaimana Zainab bintu Khuzaimah. Kenali bagaimana kehidupan mereka, contoh-contoh teladan istri-istri Nabi SAW. Kenali agar kita terbawa dengan suasana mereka. Bukan malah lihat artis ini. Oh ternyata dicerai artisnya. Oh ternyata begini. Ternyata dicampakkan. Ternyata nikah baru gini. Ternyata itu orang yang kita bangga-banggakan, yang kita puja-puja, belum tentu dia bahagia. Mungkin dia hidupnya sengsara. Ngapain kita berangan-angan menjadi orang sengsara? Ngapain ibu-ibu? Ibu sudah bahagia, hidup di rumah sederhana sama suami yang masya Allah. Ya amit-amit, kadang-kadang sabar. Udah, bahagia tidak harus begitu-begitu. Saya sering sampaikan ini benar-benar bahagia itu ibu bangun, sholat malam, sholat subuh, zikir pagi petang. Nanti waktu duha baca Quran sebentar, habis itu jalan-jalan tidak apa-apa kemana, ke rumah orang tua, kemana ada keperluan, ke pasar beli, balik lagi ngurus anak-anak, main sama anak-anak, tunggu suami datang, anak suaminya dimain-mainin, sudah bahagia. Beneran itu sederhana bahagia. Ibu-ibu bangun malam, sholat malam, menangis besok bahagia. Tapi malam ibu nonton film Korea, ketawa ketiwi, nonton komedian ketawa, besok nangis, hati kering. Karenanya kita sekarang saya katakan hidup di zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat yang sangat mudah untuk memalingkan seorang dari hidayah.